Dipersembahkan oleh Akhir kematian diplomat Arya Daru Pangayunan hari ini diungkap oleh pihak kepolisian. 1 jam lebih konferensi pers digelar, melibatkan banyak sekali elemen, bukan hanya aparat kepolisian, ada psikolog di sana, ada psikiater, bahkan ada tim siber Polri yang juga turun tangan. 103 barang bukti, 24 saksi, semuanya dikumpulkan dan akhirnya muncullah sebuah kesimpulan. Ini sebuah ilustrasi saja, tas ini dalam potongan CCTV yang diputar tadi merupakan tas yang sempat ditinggalkan almarhum di rooftop Kementerian Luar Negeri. Isinya ada MacBook, kemudian ada rekam medis dari almarhum, karena berdasarkan konferensi pers ternyata Arya Daru pernah mengakses layanan kesehatan mental. Selain itu ada paperback ini karena di sore harinya pada tanggal tersebut sekitar 20 hari lalu Arya Daru belanja pakaian dan juga dasi. Artinya ia betul-betul sudah mempersiapkan diri harusnya di bulan Juli ini berangkat ke Finlandia untuk tugas sebagai seorang diplomat. Tapi nyatanya kepolisian tadi menyimpulkan bahwa sesungguhnya tidak ada sama sekali pihak lain yang terlibat dalam kematian seorang diplomat yang masih berusia 39 tahun. Bahasanya tidak begitu gamblang. Kami yakin warganet, pemirsa pasti masih kaget dan bertanya, kenapa tidak disebutkan apakah ada unsur pidana atau ini merupakan murni bunuh diri? Yang menjawab bukan saya tentunya, tapi para ahli yang kami hadirkan di Catatan Demokrasi malam hari ini. Saksikan cuplikan berikut ini, pemirsa. Tidak ditemukan adanya DNA milik orang lain selain DNA milik korban, termasuk pada lakban dan barang bukti yang ada di TKP pada saat itu. Indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Sebab kematian korban adalah akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang menyebabkan mati lemas. Pemirsa, sampai dengan disimpulkan oleh pihak kepolisian, tapi detik ini sepertinya pemirsa masih bertanya, apa sebenarnya penyebab kematian Arya Daru? Tadi bahasanya sudah jelas tidak ada unsur tindak pidana, kemudian tidak ada pihak lain yang terlibat. Tapi ternyata masih ada saja pihak yang meragukan hasil Scientific Crime Investigation. Kita akan bahas ini lebih dalam. Terima kasih teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia hadir di Catatan Demokrasi malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BHS yang terus mendukung program Catatan Demokrasi. Malam hari kami menghadirkan banyak narasumber. Mereka semuanya ahli, mengikuti juga kasus ini dari sekitar 2 minggu lalu sampai dengan malam hari ini. Saya akan perkenalkan satu persatu. Ada Prof. Adrianus Miliala, kriminolog dari UI. Terima kasih banyak Prof sudah hadir. Boleh Prof kita cek audionya. Terima kasih diundang, Mas. Apakah prediksi, ekspektasi Prof dari awal sampai dengan tadi sore betul-betul terbukti? Nanti dijawab. Ya Prof, ya. Nanti kita simpan dulu. Kami juga menghadirkan Prof. Jamin Ginting, pakar hukum pidana, guru besar ilmu hukum UPH. Malam, Prof. Jamin Ginting. Malam, Andromeda. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih. Kami juga di tengah-tengah Catatan Demokrasi ada Irjen Pol Purnawirawan Roni F. Sompi, mantan Karowasidik Polri, sudah bergabung juga bersama kita. Selamat malam, Mas Andro. Malam, Pak Roni. Sehat Pak Roni Sompi ya. Dan Terima juga kasih. polisi juga yang kami hadirkan, Purnawirawan juga, penasihat ahli Kapolri, Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi. Selamat malam Pak Arianto Sutadi. Selamat malam, terima kasih. Selamat malam Mbak Tirumila. Paling kiri sudah berinteraksi bukan hanya mencocokkan bukti antara temuan di lapangan dengan polisi, tapi bertemu keluarga.
Komisioner Kompolnas, Bapak Yusuf Warsim. Assalamualaikum Pak Yusuf Warsim. Terima kasih. Saya boleh ke Pak Jamin Ginting terlebih dahulu melihat hasilnya akhirnya diumumkan oleh pihak kepolisian. Ya, Menduga sama persis? ya tentu kita cukup berbangga dengan apa yang sudah disampaikan ya. Artinya ada keterbukaan terkait dengan kasus yang selama ini kontroversial dan sangat dinanti-nantikan. Tetapi ada satu hal yang saya perhatikan di sini. Tadi yang disebut sebagai bentuk kematian, akibat kematian dan segala macam yang disebut crime investigation ini kita lihat ada satu hal yang cukup beda dengan apa yang pemaparan yang pernah disampaikan oleh kepolisian sebelumnya. Ini cukup lengkap. Di situ ada dokter forensik, di situ ada ahli psikologis, di situ ada semua yang terlibat stakeholder terkait dengan kasus ini. Inilah model yang sebenarnya kita harapkan dalam pengungkapan kasus di conference begitu. Jangan cuma hanya kabar reskrimnya saja atau jangan hanya cuma kepala kepolisiannya saja, resersenya saja. Nah, terkait dengan kasus ini, saya pribadi sih karena ada belum kesimpulan yang pasti terkait dengan kalimat bunuh diri ya, yang saya katakan, mohon maaf ya bagi... Sebentar Prof. Jamin, belum ada kesimpulan yang pasti? Belum, karena yang disimpulkan di situ tidak ada terlibat pihak lain dalam kematiannya. Kalau tidak ada terlibat pihak lain dalam kematiannya, tentu ada dua kemungkinan. Belum ditemukan orang yang terlibat atau sama sekali tidak ada orang yang terlibat. Jadi narasi kalimat belum ada atau tidak ada, ini kan menunjukkan berarti bisa jadi belum ada, tidak ditemukan, atau memang tidak ada sama sekali. Nah, ini yang menjadi PR kita, walaupun nantinya saya sih berpikir ini akan close case ya, artinya kasus ini akan ditutup. Tetapi dengan seperti ini, ada satu catatan menurut saya yang sangat penting ya, yaitu terkait dengan screening TKP. Pada saat kejadian suatu tindak pidana seperti ini, harusnya tidak ada orang lain selain petugas kepolisian yang masuk ke tempat tersebut. Ya, untuk bisa, karena kenapa? Karena nanti jejak-jejak DNA, sekali tadi kan dikatakan dalam konferensi, tidak ditemukan ada DNA orang lain. Padahal kalau kita bisa lihat, pasti adalah petugas yang masuk itu, membuka itu atau dia masuk ke dalam, pasti ada memegang sesuatu. Nah, pasti ada DNA orang tersebut. Kalau dibilang tidak ada DNA, saya kurang yakin. Paling tidak ada DNA orang yang masuk ke dalam situ, petugasnya itu kan ada. Nah, jadi ini satu hal yang perlu kita cermati ya, penduduk terutama ya masyarakat. Kalau ada kejadian seperti ini, jangan mengacak-acak barang bukti atau tempat kejadian. Karena sekali saja diacak akan mengaburkan kasus investigasi yang lebih valid. Nah, akhirnya sekarang kita ketahui dari pengumuman itu tidak ditemukan ada DNA orang lain selain daripada korban menurut dari hasil investigasi. Tapi kan polisi punya kalkulasi, punya cara tersendiri secara saintifik, ilmiah sehingga hasilnya bisa keluar, Prof. Ya, scientific investigation itu ada, tapi menurut saya ya, kalau scientific investigation itu valid kalau semua alat bukti yang ada pada situ belum berubah. Belum ada masalah ya. Tapi kalau sudah ada masalah, sudah ada diacak-acak sama orang lain, itu bisa menjadi kabur begitu. Kita boleh ke Pak Yusuf Warsim mungkin yang sempat ke TKP juga. Apakah betul ada perubahan yang membuat sedikit bias meskipun sudah disimpulkan oleh polisi? Baik, terima kasih. Pertama kita ucapkan terima kasih kepada penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang pada hari ini telah menyampaikan secara lebar dan luas fakta-fakta yang disampaikan dan kemudian kesimpulan yang telah disampaikan. Nah, meskipun tidak tertutup ada catatan-catatan. Nah, ya itulah ilmiah itu ketika masih tertantang, ada pihak yang tertantang untuk menguji kevalidan. Nah, itu ilmiah itu. Nah, hanya yang menjadi perhatian Kompolnas di dalam penyelidikan meninggalnya diplomat kita ini pada tanggal 8 Juli yang ditemukan itu, ini mirip-mirip
kenapa harus 8 Juli gitu kan. Jadi saya teringat yang lain ini jadi 8 Juli. Nah, pertama, bagaimana prosedur Kompolnas kan sebagai pengawas memastikan itu. Kami lihat pada tanggal Selasa yang lalu, tanggal 22 Juli, cukup lengkap kami lihat dan TKP-nya juga kita lihat, bahwa proses penyelidikan yang telah dilakukan oleh penyelidik itu on the track. Fakta-fakta, informasi, dan bukti-bukti cukup luas telah dikumpulkan, termasuk saksi-saksi yang dimintain klarifikasi. Secara garis besar klasternya ada 3, hanya plus yang hadir itu luar murni adalah super taxi kan. Tapi klaster yang besar itu kan lingkungan di rumah kos, klaster keluarga, dan klaster tempat bekerja. Itu sudah sangat luas. Berita acara klarifikasinya, fakta-fakta informasi itu sudah sangat luas. Yang penting lagi kaitannya transparansi dan akuntabilitas. Kita sudah lihat pelibatan pihak independen RC4 untuk melakukan otopsi psikologi, pemeriksaan psikologi forensik. Ini wujud transparansi. Yang kedua, otopsi dilakukan oleh pihak luar juga, tidak kedokteran forensik, kedokteran Polri, tapi oleh RSCM. Ini adalah wujud komitmen Polri di dalam pengusutan ini transparan. Jadi tadi sudah kita saksikan, sebenarnya kemarin itu sudah bisa, bukan hari Selasa yang lalu tanggal 22 Juli itu, pada saat kami bersama dengan Prof. Hadrianus ini ya 80% sebenarnya sudah bisa kita simpulkan. Tapi kami tentu sebagai pengawas perlu melakukan pendalaman-pendalaman di dalam merespon nalar publik. Penalaran publik itu kan kalau kita lihat di netizen itu kecenderungan dominannya itu bahwa ini pembunuhan. Dari semua fakta-fakta, bukti-bukti yang dikumpulkan begitu luas oleh penyelidik itu kami dalami dengan nalar pembunuhan itu. Karena itu almarhum ditemukan di rumah kos, maka apabila itu dugaan pembunuhan, pelakunya melakukan di situ. Kita coba nalarkan dengan rentang waktu. Kapan terakhir pada saat kami bertemu dengan pihak keluarga di Jogja, komunikasi yang terakhir istri dengan korban. Berarti sempat berbincang langsung dengan ya, istri? Betul. Itu sudah disampaikan tadi, komunikasi off handphone itu kapan, itu kita ambillah dari situ, yang kemudian ada fakta ke kantornya, naik ke rooftop, kemudian fakta pulang, nyampe sudah pukul 23 lebih ke rumah kos. Coba kami nalarkan, kalau apabila itu dilakukan pembunuhan, kapan pembunuhan itu dilakukan, jam berapa, dan bagaimana cara pelaku itu membunuh di kamarnya. Sudah pasti dia harus masuk ke kamar. Kita cek di TKP, plafon, kamar mandi, rapi. Maka kita simpulkan, apabila ada pelaku yang melakukan pembunuhan, hanya 2 dia bisa masuk, pertama dari pintu, yang kedua dari jendela. Pintu kita uji, kita dalami menggunakan 3 lapis. Yang paling sulit adalah menduplikasi kunci elektronik. Maka apabila itu ada pelaku, maka dia harus mengatasi itu dulu. Sebelum ke kos, di rooftop. Tadi penjelasan polisi 1 jam lebih di rooftop. Betul, betul. Tapi pendalaman kita semakin tidak memungkinkan ke sana. Dia mendapatkan analisis digital forensiknya tidak mendapatkan satu fakta, ada fakta ancaman. Nah, maka fokus kami di TKP. Mengapa? Karena penyelidik 3 kali dia melakukan olah TKP, sesungguhnya dia ingin berusaha mendapatkan fakta ini pembunuhan atau bukan. Dan bagaimana pembunuhan itu dilakukan, yang tadi itu. Selesai pintu, tidak mungkin. Jendela. Jendela karena kita lihat terekam asli bisa dibuka. Kami simpulkan yang bisa dibuka. Kami simpulkan yang bisa membuka jendela ini orang yang sudah mengerti jendelanya dan posisi kunci jendela itu. Penjaga kos itu kan karena dia sudah paham. Kan dibukanya begini, pakai obeng. Cara memastikan bahwa kunci itu begitu kena dia klek kebuka dia. Karena kan gini, kesentuh obeng dipaksa dia naik model kuncinya. Itu dia harus paham betul. Yang kedua, cara masuk dari jendela itu harus rapi.
tidak menimbulkan bunyi, tidak menimbulkan kegaduhan, karena bisa menimbulkan reaksi, baik itu penghuni lain ataupun almarhum sendiri yang kemudian akan melakukan perlawanan, maka timbullah jejak-jejak, ada gordeng. Katakanlah dia mulus masuk di situ, DNA untuk laboratorium untuk pemeriksaan secara ilmiah, ada jejak pelaku, bisa dimungkinkan. Rambut bisa jatuh apabila ditemukan tes DNA-nya itu bukan DNA almarhum, maka itu DNA orang lain, itu akan dicari. Kalau kata Prof. Jamin tadi, harusnya kan masih steril sekali posisi kamar itu, Ya, merupakan titik paling krusial. itu kita akui dan itu sudah kita dalami. Yang masuk adalah penjaga kos yang terlihat di dalam 2 orang itu. Eksternal tidak ada sama sekali. Kalau pemeriksaan DNA itu kan pembanding. Pemeriksaan DNA pembanding itu pasti almarhum paling utama. Ketika ada yang berbeda, pasti itu orang lain. Pak Yusuf Warsim, satu hal yang kami nantikan, yang publik ingin tahu adalah penjelasan pihak keluarga. Karena istrinya tidak ada komentar sama sekali. Tapi yang bertemukan Kompolnas dan juga Komnas HAM. Saat ini sudah bergabung bersama kita ada Bapak Saurlin Siagian. Pak Saurlin Siagian, setelah diumumkan oleh pihak kepolisian, substansi perbincangan antara Komnas HAM dengan pihak keluarga, khususnya istri mendiang seperti apa? Karena kami juga tidak ingin menyakiti, kami berusaha untuk menjaga perasaan dari keluarga. Bapak, Pak Saurlin. Ya, baik. Selamat malam teman-teman di TV One. Pada saat acara ini kami berlangsung, kami sedang merampungkan hasil pemantauan kami sebenarnya. Tapi itu belum bisa kami rilis dalam 1-2 hari ini. Tentu perspektif HAM itu berbeda ya pendekatannya, sehingga kami memiliki sedikit kelonggaran untuk melihat masalah ini. Dan tentu yang paling pertama dan utama yang perlu kami sampaikan adalah kita menyampaikan keprihatinan dan duka yang mendalam atas peristiwa meninggalnya diplomat ini yang terjadi di Jakarta diperkirakan tanggal 8. Dan Komnas HAM turut menyampaikan duka cita kepada keluarga almarhum dan masyarakat diplomatik Indonesia yang kehilangan sosok muda yang berdedikasi ini. Kita fokus pada melihat Komnas HAM bagaimana penanganan meninggalnya ADP oleh aparat penegak hukum untuk memastikan berlangsungnya penanganan secara akuntabel, transparan, serta menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Penanganan terkait orang yang meninggal yang dicurigai banyak pihak itu sudah ada juga dalam protokol Minnesota ya, tentang Investigations of Potentially Unlawful Death namanya tahun 2016. Jadi kita juga merujuk pada protokol itu. Dan pertama tentu kita menghormati apa yang sudah disampaikan kepolisian tadi. Artinya polisi cukup cepat setelah 22 hari sudah merampungkan hasil penyelidikannya, dan terima kasih dengan statement kepolisian yang menyampaikan bahwa yang disampaikan adalah narasi atau kesimpulan menunjukkan tidak adanya keterlibatan pihak lain dalam meninggalnya ADP. Seperti yang disampaikan narasumber yang tadi juga, saya kira itu narasi yang cukup baik ya untuk publik karena tidak menyebut bahasa yang vulgar dan sensasional. Kami sudah melakukan tinjauan lokasi juga, ditemani juga oleh pihak kepolisian. Kami meminta keterangan dengan 12 saksi dari berbagai tempat, termasuk di Kementerian Luar Negeri, dan kemudian juga kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan 1 hari sebelumnya dari konferensi pers kepolisian tadi. Kemarin kita diberi kesempatan untuk mendengarkan presentasi dari RSCM, dari Apsifor, dan tentu juga dari Polda Metro Jaya. Keterangan dari pihak keluarga Pak Saurlin, apakah betul ada keterangan selama riwayat hidupnya almarhum mendapatkan tekanan pekerjaan yang tinggi? Ada indikasi mungkin soal mental, disebutkan tidak penjelasan pihak keluarga, Pak? Iya, kami membandingkan beberapa temuan kami, dan memang
saya kira ada derajat tekanan ya, tekanan pekerjaan yang berdasarkan kami dapatkan dari berbagai pihak dan juga termasuk disampaikan oleh Apsifor kemarin ya. Jadi saya kira masih berkesesuaian bahwa ada derajat terkait dengan kelelahan korban juga. Disebut berbagai informan kami disebutkan dengan dia kelelahan gitu ya dalam pekerjaannya. Dan kami sebenarnya secara indikatif bisa menyampaikan bahwa hingga kini sebagaimana polisi belum ditemukan adanya bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain dalam meninggalnya ADP. Kami juga belum mendapatkan itu dan tetapi dalam perspektif HAM ada beberapa hal yang mungkin perlu kami sampaikan. Pertama, dalam 22 hari ini tersebarnya foto-foto jenazah ya, dan potongan rekaman CCTV yang sudah dilakukan penyitaan sangat masif. Kami kira itu ada hal yang perlu kita perhatikan ya. Dan kemudian kami juga mendapati bahwa belum ada sebenarnya asesmen reguler terhadap para pegawai Kementerian Luar Negeri. Meskipun mereka menyebut ada psikolog, tetapi tidak mencukupi kira-kira itu, atau tidak memadai layanan psikologi yang ada di Kemenlu, dan ini mungkin perlu diperbaiki ke depan. Dan kemudian pihak keluarga juga berharap ada komunikasi resmi terkait penanganan korban yang mereka keluhkan tidak mereka dapat secara resmi hingga kami mewawancarai mereka tanggal 23 Juli yang lalu. Jadi itu saya kira beberapa hal, dan dengan perspektif HAM yang kami miliki, kami berpikir bahwa memang publik ya, utamanya media massa dan masyarakat perlu menghormati privasi keluarga juga, hak almarhum, dan dengan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan menghindari penggunaan kata dan kalimat yang merendahkan martabat ya. Baik, serta menghentikan penyebaran foto atau video vulgar yang terkait meninggalnya almarhum. Baik, Pak Roni Sopi, Pak Rianto harus komentar juga apakah wajar hal yang lumrah ketika polisi tidak menyebutkan ini pembunuhan atau ini bunuh diri, tapi menggunakan kalimat tidak ada keterlibatan pihak lain. Pak Roni Sopi harus menanggapi sesaat lagi. Kita harus jeda di catatan demokrasi pemirsa. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Sudah melakukan berbagai cara seperti pijat, koyo, dan minum berbagai obat namun belum berhasil? Waspadalah, penyakit syaraf terjepit mengintai Anda. Setelah sukses dengan Dr. Pillow generasi pertama, kini telah hadir generasi terbaru Dr. Pillow. Bantal terapi pinggang dan leher yang mengadopsi teknologi elektronik pemanas mutakhir menggunakan prinsip pelepasan energi panas dari batu turmalin. Dr. Pillow dilengkapi dengan 72 lempengan batu turmalin yang dapat memproduksi ion negatif yang berfungsi untuk mengurai asam laktat berlebih di dalam tubuh. Dr. Pillow memancarkan sinar far infrared yang meregenerasi cincin anulus tulang belakang yang dapat meredakan nyeri dan pegal-pegal. Waspadalah saat angkat beban berlebih, duduk terlalu lama, banyak berdiri, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit. Jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. Di bagian pinggang bermanfaat untuk mencegah sakit pinggang dan membantu penyembuhan saraf kejepit. Di bagian betis bermanfaat untuk membantu merelaksasikan syaraf dan otot kaku akibat olahraga dan aktivitas yang berlebihan. Di telapak kaki bermanfaat untuk membantu memijat titik-titik refleksi dengan sinar infrared jauh. Dr. Pillow memiliki pengaturan suhu yang dapat disesuaikan sehingga nyaman saat Anda gunakan.
Dr. Pillow generasi terbaru memiliki tambahan ketinggian dan kenyamanan pengguna. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang belakang, dan meningkatkan hormon endorfin. Dr. Pillow, solusi bantal terapi terbaik. Kita langsung ke Pak Roni Sompi. Kenapa bahasanya tidak gamblang dan juga terbuka, Pak Roni Sompi? Kenapa menggunakan kesimpulannya tidak ada keterlibatan pihak lain, tidak ada unsur pidana, bukan pembunuhan atau bunuh diri? Baik, terima kasih Mas Andromeda. Ini pertanyaan yang sangat baik. Kesempatan kita memberikan edukasi kepada masyarakat melalui diskusi kali ini. Bahwa di KUHP yang berkaitan dengan kematian itu ada beberapa pasal. Misalnya pembunuhan, ya. Kemudian penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Tidak sengaja menyebabkan kematian korban. Sehingga ketika penyidik melakukan pengolahan tempat kejadian perkara di mana ada mayat, ada jenazah, dia berkewajiban untuk mengungkap melalui kegiatan pengolahan tempat kejadian perkara, olah TKP, dengan menggunakan scientific crime investigation, menggunakan laboratorium forensik, menggunakan kedokteran forensik, digital forensik dan sebagainya untuk mengetahui apakah ada tindak pidana atau tidak. Nah, saya sangat salut kepada penyidik Polda Metro Jaya di bawah pimpinan Direktur Reskrim Polda Metro Jaya yang menyampaikan kepada publik apa yang sudah dilakukan selama ini sebagai sebuah hasil yang menyatakan mereka belum menemukan adanya tindak pidana. Belum menemukan ada tindak pidana? Ya, peluang itu masih ada berarti? Karena beliau menyampaikan tadi masih terbuka terhadap masukan-masukan. Informasi-informasi apa saja masih terbuka. 103 barang bukti, 24 saksi tidak cukup ya Pak Roni Sompi ya berarti ya? Ya, kalau memang belum ditutup, kan belum ada pernyataan ditutup, belum ada case close seperti Prof. Jamin Ginting tadi sampaikan. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya ini saya kira transparan sekali ya, sangat baik. 20 hari waktu yang sangat wajar Pak Roni Sompi. Ya. 20 hari proses penyelidikan sampai akhirnya. Luar biasa, karena saya juga mantan penyidik, saya pernah mengungkap kasus kematian yang membutuhkan 1 bulan, baru 1 bulan lebih, baru bisa ketemu bahwa siapa pelakunya, misalnya seperti itu. Ya, jadi ini penyidik menggunakan tidak hanya kedokteran forensik yang independen karena bukan dari Polri, walaupun Polri punya, seperti tadi beliau sampaikan. Kemudian ada juga asosiasi psikologi forensik ya yang independen juga. Kalau laboratorium forensik dan digital forensik saya kira dari internal Polri, tapi yang disampaikan betul-betul apa yang mereka temukan dari tempat kejadian perkara yang kita kenal biasanya penyidik itu selalu berusaha untuk menghubungkan bukti segitiga antara jenazah, tempat kejadian perkara dengan kemungkinan kalau ada tindak pidana siapa pelakunya. Ya, di tempat kejadian perkara itulah ditemukan jejak-jejak darah dan sebagainya yang kemudian diolah
termasuk juga CCTV, bahkan tidak hanya di tempat kejadian perkara di mana jenazah itu berada, sampai ke Kementerian Luar Negeri, sampai ke mall juga ya. Dan hal ini dilakukan untuk memberikan kejelasan secara transparan apa yang betul-betul menjadi konsentrasi penuh oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi bahasa itu sudah dianggap transparan. Karena sampai sekarang rasanya sebagian pihak khususnya masyarakat nalarnya masih belum masuk. Karena ada lakban kuning, karena posisinya ia seorang diplomat. Pak Roni Sompi. Polda Metro Jaya sudah menyampaikan secara runtut menurut kajian dari masing-masing. Misalnya soal lakban, itu dari laboratorium forensik sudah menjelaskan. Kemudian juga dari kedokteran forensik juga sudah menjelaskan apa yang ada di lakban. Misalnya jejak siapa yang ada di lakban itu. Ternyata jejak yang ada adalah DNA dari korban. Kemudian berkaitan dengan CCTV. Tidak ada petunjuk dari semua segmen yang diambil yang menunjukkan adanya kecurigaan pihak lain masuk ke kamar. Nah, tadi sudah disampaikan oleh beliau bahwa untuk masuk ke kamar hanya 2 tempat masuknya, pintu dan jendela. Pintu punya 3 lapis kunci, ya. Kemudian plafon tidak ada kerusakan, tidak ada jejak-jejak manusia yang bisa dicurigai bisa masuk dari plafon. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya pertama menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Polda Metro Jaya, tapi juga saya memberikan apresiasi kepada Kompolnas yang mengawal. Artinya tugas dan fungsi Kompolnas betul-betul maksimal dilaksanakan sehingga penyidik ini dia bergerak sedikit sudah diawasi. Nah, tentu dalam kesempatan ini saya menyampaikan simpati saya kepada keluarga, menyampaikan turut berduka cita yang dalam, dan semoga keluarga bisa diberikan kekuatan menerima musibah ini. Baik Pak Roni Sompi, kita boleh ke kriminolog. Apakah memang kerja polisi sudah sangat transparan? Karena kita kan inginnya semua orang itu percaya ya, Prof. Hadrianus, percaya sebagai aparat penegak hukum juga harusnya semua kerja dari awal hingga tadi kesimpulan publik menerima itu. Tapi nyatanya publik masih bertanya dan kesannya masih dibuat misterius karena ada yang tak wajar, yang janggal, Prof. Hadrianus. Saya ingin melihat satu hal saja, yakni bahwa korban sendiri itu juga menyumbang pada sulitnya situasi ini, gitu ya. Jadi korban itu sendiri, Arya Daru Pangayunan, ya itu juga membuat lalu polisi lalu terpaksa melakukan cara-cara yang lalu kemudian bisa dikatakan sebagai tidak terlalu sistematis. Bayangkan ya, yang bersangkutan itu kan dicitrakan dan juga disebutkan oleh teman-teman Apsifor sebagai orang yang berkinerja, produktif, disukai di masyarakat, memiliki rekam jejak yang baik gitu ya. Tapi di pihak yang lain beda betul. Dia memiliki obsesi bunuh diri, dia memiliki indikasi depresi, ya, dan juga memiliki boleh dibilang perilaku sosial yang tidak adaptif dengan citranya. Jadi dua pribadi yang berbeda nih. Bertolak belakang. Nah, maka kalau kemudian pilihan untuk bunuh diri ya, saya pakai istilah itu karena saya bukan seorang ahli hukum ya Pak Roni ya, lebih straight saja gitu ya. Menjadi khusus dan khas, ya inilah dia gitu. Ya beda dengan misalnya orang-orang yang simpel-simpel yang untuk mencapai A ini jalannya gitu ya. Maka dipilihlah modus bunuh diri yang sederhana, mungkin bedanya hanya pada modus bunuh diri yang macho dan feminin, ada 2 tuh tipologinya. Tapi yang bersangkutan terkait dengan situasi sulit yang dihadapinya, juga memilih modus yang
kita anggap sebagai aneh ini, gitu ya. Sebentar, tadi ada diksi bunuh diri yang macho dan feminim. Misalnya begini, kalau pria itu lebih memilih modus bunuh diri yang misalnya dengan gantung diri, menembakkan senjata ke tubuh, sementara kalau wanita lebih memilih misalnya pakai obat tidur. Begitulah tipologinya. Nah, tetapi yang bersangkutan ini, dia memilih modus bunuh diri yang berbeda, yang nampaknya itu juga dikaitkan dengan persoalan kesehatan mentalnya. Tadi disebutkan oleh Apsipor misalnya mengenai bahwa dia memiliki obsesi. Apa artinya obsesi? Adalah orang yang kemanapun pergi, kemanapun bergerak kemanapun itu selalu berpikir mengenai kalau di sini saya matinya seperti apa ya? Kalau di sini saya matinya seperti apa ya? Menganggap bahwa kematian adalah solusi. Bagi banyak orang kematian adalah sesuatu yang dihindarkan, bagi dia itu solusi. Makanya dalam hati dia, sekali lagi ini kita berusaha untuk mengempatikan diri kita pada situasi ya, dia akan mencari cara mati yang dianggapnya sebagai paling solutif lah. Nah, dalam hal ini maka cara mati dengan mencekik, memotong, menghentikan jalan nafas adalah satu modus yang sebetulnya letal. Dengan kata lain, tingkat keberhasilannya tinggi sekali. Cuma menyakitkan. Dalam berbagai kesempatan saya mengatakan bahwa rasanya orang normal begitu kemudian sudah mulai diambang dia tercekik, maka dia akan meronta, dia akan lepaskan itu, ya. Dia akan berusaha untuk kembali untuk hidup lagi karena tadi sakitnya. Maka tadi juga disebutkan tuh bahwa ada digunakan obat-obatan. Ini juga saya selalu katakan di bahwa pasti ada sesuatu yang berusaha untuk bisa dipakai untuk menetralisir. Obat yang mana, Prof? Karena tadi seingat kami polisi bilang hanya ada kandungan paracetamol dalam tubuhnya, kemudian ada jenis CTM, obat alergi atau flu. Itu semua adalah obat-obat yang menghasilkan relaksasi. Bukannya itu umum, Prof? Ya, tapi lihat dosisnya, ya kan? Jika dosisnya tinggi, maka tentu lalu kemudian menghasilkan satu relaksasi yang juga berlebih. Poinnya adalah bahwa tingkat retaliasinya, tingkat kemungkinan untuk kemudian yang bersangkutan melawan sakitnya itu kemudian jauh lebih berkurang, dan pada saat itu lalu kemudian yang bersangkutan sudah tercekik, kehabisan napas dan lewat. Ini Prof. Adrianus sangat meyakini sudah mengerucut kepada dua kata, bunuh diri. Ya, karena polisi tidak ada terucap itu ya, Prof, ya? Gimana? Karena polisi tidak terucap bunuh diri. Ya, tentu ada pertimbangannya ya. Namun bagi seorang akademisi saya pikir lebih straight ya. Jadi kalau misalnya dunia akademik ya suicide ya. Jadi jangan lagi pakai istilah yang ya tentu ini berasal dari mazhab yang berbeda, tapi mazhab empiris ya suicide saja gitu ya. Tidak ada unsur penghinaan di situ ya, karena memang itulah kondisi yang terjadi. Tentu dalam hal ini dunia hukum punya pertimbangan yang berbeda. Demikian. Jadi soal pemilihan lakban kuning, mulut tertutup itu bukan bentuk pembungkaman, karena kan spekulasi liar di luar yang berkembang seperti itu dan ternyata terbantahkan tadi oleh pihak kepolisian. Lakban kuning, kemudian posisi tangan sebenarnya tidak terikat sama sekali. Ya, masalahnya kan bahwa kemudian masyarakat membangun persepsinya, bahkan membangun gambaran tentang apa yang terjadi, ya itu juga karena kepolisian sendiri ya, dalam rangka mencicil informasi, ya secara, ya yang mana juga bukan hanya masyarakat, kita para pengamat pun juga jadi bingung ini, ya kita membangun gambaran tentang apa yang terjadi, itu juga bingung gara-gara informasi yang dilepas itu kemudian sangat sedikit. Juga jangan lupa misalnya soal rooftop, ya video tentang aktivitas yang bersangkutan di lantai atas baru dilepaskan beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah hari Jumat. Saya nggak yakin bahwa video itu baru ditemukan mungkin pada hari Kamisnya, sehingga pada hari Jumatnya dilepas. Ya, saya malah beranggapan bahwa itu adalah dilepas dalam rangka pengkondisian. Pengkondisian, Bro. Membuat masyarakat bersiap ya bahwa kalau kemudian nanti pengumumannya adalah bunuh diri, maka ya itulah bagian dari konteks bunuh diri tersebut. Mengapa? Karena selalu mengatakan bahwa bunuh diri itu selalu perbuatan yang ekstrim, perbuatan yang fatal bagi yang bersangkutan, dan biasanya predesesornya atau pendahulunya adalah apakah itu perilaku, perkataan, tulisan yang aneh-aneh. Nah, tapi saya dalam hal ini tidak mendapatkan masukan sama sekali dari kepolisian. Apa perilaku anehnya? Semua mengatakan bahwa dia baik. Pada hari-hari terakhirnya tidak menunjukkan gejala-gejala perilaku yang lain. Nah,
Maka saya mengatakan bahwa pasti dengan kata lain teori bunuh diri juga memiliki kelemahan. Nah begitu kemudian dilepas video tersebut, nah inilah yang tadi dikatakan sebagai perilaku yang aneh tersebut yang memperkuat teori bunuh diri. Begitu. Jadi alurnya memang sengaja dicicil oleh pihak kepolisian, sengaja dikeluarkan mendekati hari pengumuman agar terkesan memang ini ya betul memang bunuh diri untuk menguatkan bukti yang ditemukan polisi. Mungkin begitu ya, tidak dalam arti untuk memisleadingkan orang, tapi minimal bahwa pada awalnya nampaknya polisi membuka semua kemungkinan. Jadi kalau kembali pada diskusi awal, ada 3 kemungkinan. Pertama pembunuhan, kedua bunuh diri, dan ketiga adalah kematian karena kecelakaan. Nah, kumpul ya dengan membuat semua kemungkinan pencarian data, barulah kemudian mengerucut salah satu. Ya, maka dalam hal ini dengan satu tujuan bahwa untuk mengkondisikan masyarakat, barulah kemudian yang tadi saya katakan itu kemudian dilepaskan. Kalau boleh saya sedikit mengubah arah pembicaraan adalah sesuai dengan judul ini ya, Mas. Judul ini kami buat sebelum konferensi judul pers. acara ini, Carta Demokrasi. Oke. Tadi dikatakan oleh Pak Roni, inilah hebatnya Dirkrimum. Saya tidak melihat kehebatannya, Pak. Kenapa? Karena ini di Jakarta, Pak. Tinggal begini, semua ahli datang. Dan saya menduga bahwa untuk acara ini, untuk kasus ini, pasti unlimited dari segi biaya, pasti unlimited dari segi staf atau tenaga yang dikeluarkan, ya, dan juga waktu kerjanya. Nah, padahal esensi demokrasi adalah kesetaraan perlakuan. Bisakah kemudian situasi itu, tadi konferensi pers dengan sekian banyak ahli, itu kemudian terjadi di berbagai belahan bumi Nusantara? Ya. Pak Kompolnas misalnya, bisakah Anda datang pada kasus-kasus pembunuhan yang juga menarik perhatian secara sama intensnya dengan kasus ini? Disitulah masalah demokrasi kita. Bahwa memang pada kasus ini almarhum mendapatkan perhatian dan juga penanganan yang maksimal, tapi bayangkan bahwa semua dari kita punya kemungkinan menjadi korban dan mestinya juga berpotensi mendapatkan perlakuan yang sama. Pengkhususan karena dia ASN, karena dia diplomat? Ya macam-macam ya. Tetapi kembali lagi bahwa itu diuntungkan karena lokasi di Jakarta, demikian juga perhatian media juga dekat sekali, hal mana kemudian menjadi tadi saya sebut sebagai celebrated cases lah, ya, kasus selebriti gitu ya. Tapi sekali lagi bagi kasus-kasus yang bukan selebriti, tapi dia adalah warga negara Indonesia, bisa nggak kita menjamin bahwa perlakuan yang sama, penggunaan scientific crime investigation yang mahal itu juga dapat dikenakan pada saat ada hal-hal yang membutuhkan hal itu. Pak Arianto tadi harus menanggapi tidak ada tebang pilih ketika ada warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan seperti itu, kondisi yang ditemukan juga mengenaskan. Sesaat lagi pemirsanya di Carta Demokrasi. Mudah lelah saat berjalan, pinggang sering pegal dan sakit saat berjalan lama. Ini dikarenakan saat berjalan akan memberantakan pada pinggang dan lutut secara terus-menerus. Hal ini jika tidak diimbangi dengan sepatu yang baik, maka akan menyebabkan peradangan di pinggang atau di tulang sendi lutut. Walkfit, sepatu kesehatan solusi bagi semua kesehatan kaki Anda. Walkfit bukan sepatu biasa, melainkan sepatu dengan beragam keunggulan. Diciptakan secara ilmiah oleh ilmuwan dan pakar kesehatan menggunakan teknologi modern, desain khusus sesuai kebutuhan kaki Anda. Walkfit dilengkapi dengan fitur kesehatan, menjaga kesehatan kaki serta menjaga struktur tulang belakang. Di dalamnya terdapat chip magnetik menghasilkan 500 gelombang setiap langkah kaki, berjalan sambil memberi pijatan, melancarkan darah, mengurangi keletihan dan kesemutan, mengurangi beban tekanan atau hentakan tubuh, sehingga dapat melindungi kaki, lutut, pinggang, serta punggung Anda. Walkfit menggunakan teknologi grafin yang menghasilkan bioenergi, sehingga dapat membantu meningkatkan fungsi motorik tubuh serta mengembalikan energi, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Bahan Walkfit terbuat dari material molekul nano berventilasi dan antibakteri, sehingga dipakai tidak panas dan tidak berbau. Alas sepatu terbuat dari material EVA, ethyl vinyl acetate berkualitas tinggi, elastis serta tahan aus, melindungi kaki dari cedera, lentur dan empuk, efektif melindungi tulang kaki. Anti-slip, menjaga resiko tergelincir, sangat ringan, hanya 180 gram, seperti berjalan di udara. Walkfit dilengkapi juga dengan insole healthy. Insole mengandung herbal Tiongkok absinthus dan mineral,
sehingga terhindar dari infeksi kulit, kaki pecah-pecah, berjamur, ataupun bau. Insol memiliki titik akupunktur magnetik menghasilkan far infrared yang dapat meningkatkan suhu di dalam darah dan merefleksikan kaki. Di saat berjalan dapat membakar kalori lebih banyak, dapat membantu melangsingkan tubuh. Manfaat Wallfit menjaga kesehatan kaki dan struktur tulang belakang, mengurangi keletihan kaki saat berjalan, mengurangi pegal linu, melancarkan peredaran darah, meningkatkan fungsi motorik tubuh, melangsingkan tubuh, meningkatkan metabolisme dan kualitas hidup. Makin pakai, makin sehat. Sangat praktis sekali dengan menggunakan sepatu Wallfit saat beraktivitas, saat berjalan-jalan, saat ke kantor, saat berolahraga. Sudah mendapatkan manfaat kesehatannya. Ubah setiap langkah menjadi energi dengan Wallfit. Makin pakai, makin sehat. Daripada korban terkait dengan CCTV kenapa bergeser? Hal tersebut terjadi setelah adanya permintaan dari istri via telepon kepada penjaga kos atas nama Siswanto, digital forensik terhadap device, baik itu laptop, kemudian MacBook maupun Samsung Note. Ya, ada handphone Samsung Note yang ditemukan di kamar korban. Ini ada satu handphone yang ditemukan di kamar korban. Ditemukan adanya histori pencarian tentang beberapa penyakit yang dialami oleh korban. Selain itu ditemukan riwayat komunikasi dengan pengguna akun. Tadi sudah disampaikan oleh tim dari digital forensik. Yang intinya bahwa yang terpenting terhadap hasil penelitian ini bahwa belum ditemukan adanya informasi ataupun dokumen elektronik yang berisi muatan ataupun ancaman baik fisik maupun psikis maupun ancaman kekerasan terhadap korban. Kita boleh ke Pak Arianto Sutadi, ini komentar yang masuk juga sudah banyak sekali Bapak. Publik bukan sekedar penonton yang bisa dibungkam dengan narasi tunggal, kami punya akal sehat, memori kolektif, dan kecurigaan yang lahir dari pengalaman. Kenapa tadi Prof. Adrianus juga mempertanyakan secuil-secuil potongan-potongan buktinya? Kenapa tidak sekaligus sehingga publik tidak kemana-mana Pak? Ya, saya akan menanggapi ini ya dari perspektif saya ya. Saya tidak menanggapi dari Pak Adrianus tadi mengenai catatan demokrasi. Dari perspektif saya ini ya, forum ini kemudian kegaduhan ataupun ribut-ribut di media itu intinya adalah selama ini polisi itu dicurigai ya, tidak dipercaya selama ini karena suka menutup-nutupi apa yang sebetulnya ada. Inilah masalah yang besar yang kita hadapi sekarang ini. Nah, kesempatan ini saya terima kasih kepada Pak Andromeda karena saya diundang di catatan demokrasi ini di mana saya mempunyai kesempatan untuk menjelaskan. Saya penasihat ahli Kapolri ya, tapi peran saya adalah melihat apa yang menyerang polisi yang membuat jelek itu dan kemudian bagaimana cara mengantisipasi supaya rakyat bisa tidak hanya menjelek-jelekan polisi dengan cara memberikan keterangan apa yang terjadi gitu. Nah, seperti ini kasus ini yang begitu ada kejadian gitu ya, ini meninggal gitu kan, meninggal aneh. Pasti akan timbul ini, wah ini pasti polisi ini akan melindungi supaya ini tidak terbuka. Kalau ini kasus pembunuhan pasti ini dianggap ini bukan pembunuhan. Itu sebenarnya ada yang beredar di lapangan itu yang terjadi. Pak Arianto mengakui ada itu Pak. Sejak awal saya mengatakan gini, menghadapi seperti ini ya, tugas polisi itu adalah penyidikan kan. Penyidikan itu judulnya adalah suatu serangkaian perbuatan menurut undang-undang untuk membuat terangnya perkara dan menemukan tersangkanya. Makanya sejak saya di sini dulu kan mengatakannya, pesan sama polisi, tolong berikan pada rakyat apa yang terjadi, terangkan dengan sejelas-jelasnya apa yang terjadi dan kemudian apa yang sudah dikerjakan oleh polisi. Tetapi selama ini polisi masih pakai pedoman Pak, kalau masalah kayak gini ini biasanya ditutup-tutupi Pak, sehingga nanti hanya akan disampaikan di pengadilan, biasanya pakai gitu. Nah untungnya, makanya itu saya bilang ya, sorry ini walaupun tadi dibilang ini masih kurang bagus oleh Pak Jamin. Saya anggap ini press release yang terbaik selama saya menjadi polisi, pengamat polisi. Karena press release-nya tadi itu jelas, sangat jelas sekali dan menunjukkan polisi itu profesional apa yang dikerjakan dan tanpa ada yang ditedeng-tedengi dan kemudian apa yang disampaikan itu bukan hanya asumsi.
tetapi adalah fakta temuan, dan kemudian yang menafsirkan adalah para ahli di bidangnya masing-masing. Itulah salut saya kepada Polda Metro. Hanya mudah-mudahan ya pola yang seperti ini nanti akan diteruskan di dalam kasus-kasus yang lain. Jadi begitu ada kejadian yang kira-kira akan menimbulkan pertanyaan, jawab segera. Dengarkan publik pengen apa, jawab itu. Jangan publik pengen gini, jawabnya cuma potong-potong sedikit-sedikit. Itu tadi. Sejak awal kasus ini kan dulu saya juga menyayangkan ya saya pikir. Karena apa? Tempo hari di catatan di semua di sini Pak. Kita kan tidak disuguhi dengan data awal yang ada oleh penyidik waktu sepotong-sepotong. Di sini diundang para ahli mengatakan wah ini terjadi ini kurang ini kan gitu Pak. Saya bilang kalau kita tidak mempunyai data yang lengkap mengenai apa yang terjadi di TKP Pak, nggak akan mungkin kita bisa mengungkap ini Pak. Jangan pakai asumsi gitu kan. Makanya saya minta itu apa adanya, seteliti-telitinya mencari data yang awal. Dulu saya agak terkecoh karena apa? Ketika Kapolsek ngomong itu bahwa ini sudah di jenazah itu tidak ada data-data kekerasan dan sebagainya. Itu saya udah pesimis. Wah kok segitu simpelnya kan gitu kan. Ternyata tadi ya dari penjelasan yang tadi itu yang saya paling hebat itu kan. Itu betul-betul dirinci Pak, secara detail ya. Penjelasan terangnya perkara itu Pak, kalau dari teori saya selama saya belajar di polisi itu harus bisa menjawab 7K pertanyaan itu. Siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dengan apa, dan itu kira-kira gitu ya, 7K. Tadi itu sudah dijawab semua itu. Mulai pertanyaan pertama adalah siapa? Atau apa yang terjadi? Kan ada asumsi, apakah pembunuhan, apakah dibunuh, apakah kecelakaan dan sebagainya. Itu keterangannya di belakang itu. Tapi yang untuk pertanyaan siapa korban? Dijelaskan tadi, yang menjelaskan adalah bukan polisinya. Psikolog tadi. Psikolog mengatakan ini korban adalah figurnya kayak gini. Orang hebat, baik dengan dengan tugas, disiplin dengan tugas, tapi dia punya kelemahan. Kalau dalam depresi yang tertentu tadi saya Profesor Adel sampaikan itu, dia bisa kayak gitu kan gitu. Dia bisa menempuh. Saya tadi kaget mendengarkan cerita daripada psikolog forensik itu. Kok disampaikan gitu ya? Karena menurut saya kalau ini disampaikan itu nanti akan mencederai daripada si korban itu kan, kasihan. Nah, untungnya yang ceritakan Pak ahli, Pak. Jadi dia ahli nggak bisa kita anukan kan gitu. Diceritakan oleh itu tadi siapa dia korban ini, kelemahannya apa, kenapa kok dia bisa begitu, karena ada latar belakangnya gitu. Itu baru siapa yang ini. Kemudian untuk pelakunya, penyidik kan mengatakan bahwa pelakunya itu tidak ada orang lain selain dia sendiri. Kan gitu kan. Itu disertai dengan bukti-bukti yang ada. Bukti mengenai, kalau untuk mengetahui siapa pelaku dan bagaimana kasusnya itu ya, itu mesti kita melihat dari jasa rekaman CCTV. Rekaman CCTV dan kemudian saksi-saksi yang ada melihat kejadian. Tapi kan kenyataannya kan itu kan di dalam nggak ada saksi-saksi yang lain kan. Makanya yang ada hanya bukti-bukti yang ketinggalan di situ. Di antaranya adalah sidik jari. Tadi dalam menerangkan bahwa di situ hanya sidik jarinya hanya satu orang yang identik itu tadi pun itu yang ngomong ahli Inavis, bukan penyidik. Menurut Inavis tadi mengatakan bahwa di semua situ sidik jari yang ketinggalan itu yang identik itu. Karena apa? Persyaratan untuk identik itu ada 12 titik. Hanya yang cocok dengan 12 titik itu hanya yang dilakban itu dengan si Arya Daru, korban sendiri. Jadi kesimpulannya tidak ada orang lain itu. Jadi pelakunya tidak orang lain ya, berarti siapanya itu ya cuma korban yang bisa diterangkan. Nah, gitu ya. Terus kemudian apa lagi? Yang tadi CCTV. Dulu waktu saya kesini saya meragukan. Kalau sepanjang daripada rekaman-rekaman itu benar, maka memang kelihatannya tidak ada orang lain. Tapi kan dibantah sama pakar itu. Enggak, itu kan dulu ada blank spot. Kemudian CCTV, Pak Ito ngomong, kenapa kok madep sini kemudian itu. Tadi sudah dijelaskan. Ada request untuk digeser? Iya, ternyata digesernya itu ketika ibu istrinya itu menelpon kepada itu tukang penjaga kos untuk mendobrak. Ya, ketika akan didobrak supaya itu bisa direkam, diarahkan ke situ. Jadi ada tadinya kan ke sana kok ke sini. Itu ternyata itu. Nah, jadi kan terjawab. Jadi apa? Dulu kecurigaan bahwa mungkin ada kesempatan orang lain masuk itu terjawab. Pak Arianto, sepertinya mahasiswa juga ingin bertanya kepada Bapak. Kami persilakan sebelum ke narasumber lain. Silakan Mas.
Untuk per hari ini kan polisi telah mengumpulkan 103 barang bukti dan 26 saksi. Dan dalam menyelidiki kasus ini polisi juga melibatkan pihak keluarga, dokter forensik, dan diploma luar negeri. Dan per hari ini polisi mengatakan bahwa kematian Arya Daru tidak ada keterlibatan orang lain dan tidak terdapat unsur tindak pidana. Yang ingin saya tanyakan, apakah pihak lain yang dilibatkan dalam penyelidikan kasus ini turut setuju atas statement polisi tersebut, atau memang ada pendapat ataupun dikma lain yang sengaja ditutupi oleh polisi dan tidak dikatakan kepada publik? Namanya siapa, Mas? Namanya siapa? Ruby. Silakan Pak Arianto. Baik, terima kasih. Makanya tadi di dalam gelar itu kan semua diundang. Dan yang di situ yang bicara bukan polisinya, bukan penyidik. Para ahli itu tadi bukan polisi itu, Dik. Jadi ahli psikologi forensik sendiri. Kecuali kalau lapor itu laboratorium polisi ya memang yang itu sudah mempunyai kualifikasi yang terbaik di Indonesia itu. Tapi kalau untuk ahli yang lain itu bukan dari polisi. Jadi apa yang disampaikan oleh mereka itu tadi tidak ada kayak model hakim itu dissenting opinion, itu tidak ada. Yang disampaikan tadi itu hanya fakta yang terjadi di lapangan. Jadi ini bukan masalah pendapat ya, tapi fakta yang di lapangan. Seperti fakta apa rekaman dari CCTV itu tadi. Kalau dulu kan diragukan, jangan-jangan CCTV-nya itu apa? Ada potongan. Ada potongan gitu kan. Itu disebutkan potongannya itu tidak ada selama durasi dari 1 hari sampai terjadi itu tidak ada potongan-potongan itu. Sehingga itu bisa dijamin itulah kejadian yang sesungguhnya. Selama kejadian itu tidak ada orang pun yang kelihatan kan masuk atau apa. Ditambah lagi Pak Yusuf tadi mengatakan Kompolnas ngecek ke dalam sampai lihat perangkap 3 itu Pak. Jadi nggak mungkin seperti yang dulu sampaikan oleh Pak Ito itu katanya itu kemungkinan kan bisa dari luar gitu kan. Itu, orang masuk kemudian ditutup dari luar kan ngunci sendiri tuh. Nggak bisa itu karena apa? Sama-sama mantan penyidik aja udah beda ya Pak ya? Iya makanya tuh. Ya itu kalau kita berasumsi boleh saja memang karena kita melihat data yang sepotong-sepotong itu tadi kita bisa menafsirkan yang lain-lain Pak itu. Begitu ada temuan itu di atas roof itu kan. Itu kan diumumkannya kan setelah 1 minggu atau 2 minggu. Ya 2 minggu kan. Pertama kali cuma diomongkan itu tadi rekaman-rekaman yang ada di dekat itu. Tapi kemudian ada di roof sana. Lah kita pusing lagi kan. Nah, terus kemudian kalau di roof bisa ditafsirkan apa kalau orang mau bunuh diri itu lihat-lihat gitu kan gitu Pak. Ditafsirkan kan bisa jadi gitu. Nah, ternyata ya gambar yang di roof itu Pak sampai ke bawah itu hanya bisa membuktikan bahwa dia itu dari tempat itu sampai ke situ dan sampai beliau meninggal itu tidak ada orang lain yang masuk ke situ. Itu untuk mendukung itu. Jadi intinya begini. Apa yang disampaikan oleh penyidik itu adalah suatu fakta maksimal yang bisa dikumpulkan oleh penyidik ya. Dengan penafsirannya menghadirkan semua ahli itu, gitulah kira-kira kesimpulannya ya. Dan kemudian kenapa kok pengumumannya tadi Pak Prof kok tidak tutup poin itu ya. Saya jelaskan. Pengalaman kita yang lalu itu Pak menunjukkan itu. Kalau kita secara vulgar Pak mengatakan itu bahwa ini orangnya bunuh diri ini itu akan menyinggung korban yang sudah kehilangan kemudian dibilang bunuh diri itu. Perasaan pihak keluarga. Ya, makanya itu kemudian dihindari kata-kata itu. Ya, saya terus terang tadi nyarakan juga para dirpidum itu hindari kata-kata yang menohok itu sehingga Anda nanti tidak diserang lagi. Ditemukan kata-kata yang terbaik itu, katanya bahwa tidak ada orang lain yang ikut ini dari bahasa hukum masuk ya gitu dan tidak mencederai ataupun mengganggu apa itu dignity atau apa dari keluarga itu sendiri gitu. Itu kira-kira mengapa begitu. Jadi satu lagi itu mengenai yang apa? Tadi ada profesor yang mengatakan pada saya, Pak itu kan mestinya dilihat dulu latar belakangnya dia kira-kira berapa ini sebelum kejadian dari handphone dan laptop yang diterima itu Pak. Kan ada laptop yang hilang itu Pak. Laptop yang hilang itu adalah yang dipakai sampai kemudian off itu Pak. Ponsel yang hilang seingat kami Pak Arianto. Ada ponsel yang hilang. Iya itu ponsel yang hilang itu adalah ponsel yang dipakai telepon dengan istrinya sampai jam 9 kemudian off hilang. Itu kan question mark ya. Itu bisa diterangkan tapi tidak diterangkan karena masalahnya itu nanti akan menyinggung daripada yang bersangkutan. Makanya tapi dari cuplikan-cuplikan handphone yang lama Pak dibandingkan dengan laptop karena dia link itu dengan laptopnya itu di trace itu ternyata selama 2 tahun yang terakhir ini dia itu sering-sering lihat mengenai bagaimana kalau orang mau bunuh diri gitu Pak. Bagaimana kalau ini apa mengenai apa
obat penenang dan sebagainya itu ada di situ, sehingga sudah ditres itu Pak. Kenapa kok latar belakangnya kemudian jadi itu Pak. Jadi ini mudah-mudahan ya, memang kalau publik ya pasti akan menduga polisi kan asal menyembunyikan aja. Tapi kalau dari tadi itu saya betul-betul saya astonis betul ya. Terperangah dengan kedetailan daripada penyidik yang melakukan tindakan ini. Oke, dan saya ini kira tidak ada perlakuan khusus sama sekali Pak Arianto, ya? Prof, tidak ada perlakuan khusus sama sekali. Bukan perlakuan khusus Pak, tapi keseriusan daripada penyidik itu karena ditantang kan. Polisi kan sekarang ditantang ini menutup-nutupi, dan kemudian selama ini kan dibilang kerjanya kan hanya kalau ada dia pihak gini terus dia membantu kan gitu. Tapi ini penyidik betul-betul, saya begitu lihat tadi ya, press release hebat betul menurut saya. Karena masing-masing ahli itu menerangkannya dengan detail. Seperti tadi Inavis mengatakan bahwa ini enggak identik. Dia mengatakan bahwa menurut ketentuan, iya Pak, peraturannya pakai standar ini dan sebagainya ini minimal ada 12 titik itu. Saya dulu belajar di AKB kayak gitu. Termasuk juga para ahli toksikologi segala itu. Menerangkannya dia kenapa meninggalnya itu. Saya kan kemarin bingung ya. Nanti menerangkannya matinya kenapa ya. Ternyata kan cuma pakai teknis, bahasa teknis. Bahwa meninggalnya di dalam sini tidak ada kelainan toksin yang ada di dalam sini. Tidak ada obat-obat yang membuat mati orang, misalkan racun atau sianida atau apa dan sebagainya. Tetapi yang ada adalah bekas-bekas luka-luka sini. Ini sekaligus menjawab bahwa karena orang akan berteori kan, kalau ada orang mati itu masih meronta-ronta gitu dan sebagainya. Jadi ternyata menurut terjawab Pak dengan Arianto, keterangan kasus itu. ini sudah betul-betul terang benderang, sudah clear, harusnya publik puas dengan hasil penyelidikan pihak kepolisian. Sesaat lagi kita akan kembali tetaplah di Catatan Demokrasi pemirsa. Walkfit, sepatu kesehatan solusi bagi semua kesehatan kaki Anda. Walkfit bukan sepatu biasa, melainkan sepatu dengan beragam keunggulan. Diciptakan secara ilmiah oleh ilmuwan dan pakar kesehatan menggunakan teknologi modern, desain khusus sesuai kebutuhan kaki Anda. Walkfit dilengkapi dengan fitur kesehatan, menjaga kesehatan kaki serta menjaga struktur tulang belakang. Di dalamnya terdapat chip magnetik menghasilkan 500 gelombang setiap langkah kaki, berjalan sambil memberi pijatan, melancarkan darah, mengurangi keletihan dan kesemutan, mengurangi beban tekanan atau hentakan tubuh, sehingga dapat melindungi kaki, lutut, pinggang, serta punggung Anda. Walkfit menggunakan teknologi grafin yang menghasilkan bioenergi, sehingga dapat membantu meningkatkan fungsi motorik tubuh serta mengembalikan energi, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Bahan Walkfit terbuat dari material molekul nano berventilasi dan antibakteri, sehingga dipakai tidak panas dan tidak berbau. Walkfit dilengkapi juga dengan insole healthy. Insole mengandung herbal Tiongkok absinthus dan mineral. Walkfit makin pakai, makin sehat. Pintu itu masih ada Pak Arianto, ingin dituntaskan masih ada Pak pintu ketika Saya ingin menambahkan ya Pak. Ini bukti maksimal yang bisa dikumpulkan oleh polisi, oleh penyidik, dan kemudian dipaparkan inilah penjelasan yang paling jelas ya, sesuai dengan alat bukti yang ada. Tetapi ini bukan berarti bahwa polisi berkesimpulan itu adalah gitu dan kemudian publik harus percaya ya memang kayak gitu. Kemudian karena apa? Seandainya nanti ternyata ada temuan baru yang ternyata itu menangkis daripada apa yang selama ini terjadi, itu masih diterima oleh polisi. Bukan berarti ini ngotot polisi inilah kesimpulannya maka Anda harus percaya semua gitu. Peluang Jadi itu masih intinya ada. peluang itu masih ada, masih. Tadi saya yang pertama pembukaan saya sudah katakan ini hanya sebatas saat ini saja. Tapi kalau di kemudian hari ditemukan ada bukti baru, siapa saja, seluruh masyarakat kita ataupun orang yang mengetahui tentang kejadian ini datang dan mengungkapkan, siapa tahu kan dia sebagai diplomat ada yang tidak suka, dia pernah bersaksi di Jepang terkait dengan adanya TPPO. Saya kira tidak ada salahnya siapa saja masyarakat yang tahu tentang kejadian ini untuk membalikkan fakta yang sebenarnya yang diungkapkan oleh polisi saat hari ini, datang, sampaikan. Begitu. Biar supaya ketahuan kalau ternyata ada kejadian upaya untuk melakukan pembunuhan. Kalau bisa ada bukti. Tetapi apa yang sudah disampaikan hari ini, kita akui keberadaannya. Itu saja menurut saya. Jadi bukan case close, bukan? Saya kira ini case tidak close ya. Bahkan beberapa kejadian tindak pidana yang kita ketahui, kita hukum pembunuhnya atau kita hukum orang yang dianggap, ternyata ada orang lain mengaku saya yang membunuh.
Itu aja bisa kejadian seperti itu, begitu kasus Marsina contohnya, begitu kan. Nah ini juga bisa terjadi seperti itu, begitu. Ya, itu sudah kita lakukan pendalaman sangat jauh sekali, bahkan sebenarnya kami sendiri tetap meminta handphone yang off terakhir di GI itu, yang itu belum ditemukan, tetap kita minta untuk dicari. Tadi sudah disampaikan oleh Direktur bahwa itu tetap akan dilakukan upaya pencarian. Yang kedua, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, penyidik itu masih terbuka kepada informasi. Ini catatan yang sangat penting yang harus terus kita pantau sebagai pengawas. Hanya apa yang disampaikan oleh Prof. Adrianus tadi sebenarnya untuk penuntasan kasus ini sudah selesai. Hanya Prof. tadi punya catatan kritis bahwa yang seperti inilah yang diharapkan di dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Perlakuannya harus sama, jangan pilih. Sebenarnya di dalam data-data informasi hasil pemantauan dan pengawasan Kompolnas, apabila kita merujuk pada arah kebijakan penegakan hukum di Polri itu arahnya sudah pada penguatan scientific crime investigation, dan Kompolnas sendiri juga memperkuat itu dengan mengusulkan terus dibangunnya pusat laboratorium forensik di seluruh Polda, bahkan kalau bisa sampai Polres, karena itu dalam rangka untuk memperkuat scientific crime investigation. Yang kedua, kita juga mengusulkan adanya data kriminal, DNA kriminal. Itu memudahkan untuk mengungkapkan kasus yang berbasis kepada data DNA kriminal. Itu arahnya sudah ke sana. Yang menjadi catatan penting lagi, apabila Polda Metro Jaya yang begitu lengkap akses dan sarana prasarana untuk dimudahkan tidak bisa mengungkapkan kasus, itu menjadi catatan negatif kita. Oleh karena itu, bahwa ke depan akan seperti ini, yes, ini harus terus kita kawal, kita pastikan. Bahkan sebenarnya bukan soal bagaimana perlakuan tidak samanya, tapi yang pertama yang perlu menjadi catatan dari proses penyelidikan kematian diplomat kita ini soal kultur penyelidik, soal kultur penyidik yang terkadang-kadang ingin tergesa-gesa karena ingin menunjukkan kinerjanya sehingga dia tidak cermat dan tidak teliti. Makanya ada dua kata di dalam rilis yang disampaikan oleh Direktur tadi, bahwa penyelidikan ini dilakukan secara profesional dan proporsional. Nah, profesional berarti keprofesian dia betul-betul kuat dan ada proporsionalitas, kecermatan, ketelitian dan ketepatan. Kecermatan, ketelitian dan ketepatan dari berbagai kasus-kasus yang kita pantau itu sangat membutuhkan scientific crime investigation agar tidak cepat-cepat dia mengambil kesimpulan. Contoh yang paling dekat tahun lalu ketika ada ditemukan terbakar seorang wartawan di Sumatera Utara, kami langsung turun. Itu hampir disimpulkan. Kita cek, ternyata masih ada yang belum didukung secara kuat oleh bukti yang dilahirkan oleh scientific crime investigation untuk menyimpulkan ini dibakar atau ini kebakaran sendiri. Ternyata setelah dilakukan pendalaman lebih lanjut dengan scientific crime investigation, ini dibakar. Tapi kita dipertontonkan kasus besar Sambo buktinya. Betul. Semua beda dengan penjelasan polisi. Ya, betul. Itu yang membuat publik jadi tidak percaya, Pak. Salah satu contoh, Pak, ya. Ada kerusakan, ada terjadi obstruction of justice. Oleh karena itu, kemarin ini, mengapa kita ke TKP? Kita ingin memastikan TKP-nya masih original, masih perawan tidak, mengalami kerusakan tidak. Ketika mereka melakukan olah TKP 3 kali, kita bertanya, apa yang kalian lakukan sampai 3 kali itu? Apakah ada kerusakan dari TKP itu? Kami mendapatkan fakta bahwa penjelasan yang kita datang sendiri, TKP itu menjadi kekuatan utama bagi penyelidik itu tidak mengalami kerusakan. Oke, Pak Roni Sopi boleh komentar sebelum ke Prof. Adrianus lagi? Baik, pertama saya menanggapi komentar dari Prof. Adrianus Miliala berkaitan dengan penyidik kok mencicil. Ya. Sebenarnya penyidik itu tidak bisa membuka hasil penyidikannya ketika hasil penyidikan itu merupakan konsumsi
di dalam persidangan. Oleh karena itu, hal yang bisa dijelaskan tentu hal-hal yang berupa kesimpulan. Tapi kenapa hari ini penyidik menjelaskan seperti lengkap? Karena kesimpulannya tidak ada tindak pidana. Jadi tidak ada lagi yang mau dirahasiakan karena akan dibawa ke sidang pengadilan. Tapi saya setuju dengan pendapat bahwa ini belum case close. Masih terbuka. Ya, masih terbuka informasi dan kemungkinan ada bukti baru yang justru berbeda dari apa yang sudah disampaikan. Nah, oleh karena itu saya melihatnya secara sosiologi hukum. Karena kalau kita bicara kriminologi hukum, ini bukan kriminal, bukan tindak pidana. Ya, ini masih penyelidikan. Tadi Pak senior saya, Pak Arianto menyampaikan bahwa penyidikan itu membuktikan bahwa ada sebuah perbuatan pidana, ada jejak yang menjadi bukti seseorang melakukan perbuatan pidana. Kalau ini belum sampai kepada proses penyidikan. Ini baru proses penyelidikan untuk menentukan apakah case ini adalah tindak pidana atau bukan. Ternyata kesimpulan sekarang ini yang disampaikan secara lengkap dengan melibatkan ahli-ahli sesuai bidangnya, belum ada tindak pidana. Jadi penggunaan istilah lain dari itu justru berbeda dari KUHP, KUHP. Ya, kita tidak bicara tentang sebuah perbuatan pidana. Tapi ketika kita bicara sosiologi hukum, mungkin ada istilah-istilah yang tadi tersampaikan, bunuh diri dan sebagainya. Nah, seperti itu. Oke, ya. Pak Dianus. Jadi kalau saya mengajar di PTIK, itu selalu ditekankan bahwa ilmu kepolisian itu adalah ilmu empiris, bukan ilmu positivistik, apalagi normatif. Apa maksudnya empiris adalah, ya kita pakai pendekatan probabilitas. Ya, misalnya sebagai contoh, seberapa mungkin ini adalah kasus bunuh diri. 10%, 20%, 30%, dan seterusnya. Nah, ketika sudah mencapai 95%, maka apa mungkin 5% itu akan membalik semua kesimpulan. Bahwa betul belum 100% iya, tetapi secara probabilitas sudah nggak mungkin lagi ada kesimpulan lain selain bahwa itu bunuh diri. Nah, itulah konteks empiriknya. Ya. Nah, dalam hal ini untuk mengejar 5% itu hingga mencapai 100%, perhatikan dengan yang namanya keadaban publik. Ya, bahwa untuk mencapai level 100% itu akan ada lagi banyak sekali resources yang dikeluarkan untuk mencapai presisi tadi. Jadi presisi itu kalau diasumsikan sebagai 100%, maka itu artinya uang, artinya jam terbang, jam kerja. Ya, maka kita perlu bijak. Dalam hal ini Pak Yusuf, saya tidak setuju kalau kemudian semua kasus didekati dengan pendekatan scientific crime investigation, sehingga kemudian semua puslapor, dokes dan seterusnya harus diadakan di semua provinsi, bahkan kabupaten. Karena di ujung-ujungnya uang. Dan yang kedua adalah bahwa, sekali lagi, apa esensi daripada, kalau kita katakan bahwa polisi itu adalah profesional, adalah bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi, memiliki nalar, memiliki logika. Jadi, dalam hal ini misalnya ketika tidak ada lapor di satu daerah, tidak ada dokes dan seterusnya, tapi dengan nalarnya, dengan pengalamannya, dengan referensinya, maka dia bisa sampai pada kesimpulan bahwa ini pembunuhan. Nah, kesan saya adalah bahwa polisi sekarang nggak berani berpendapat seperti itu, Pak Arianto. Ya, semuanya menggantungkan pada apa kata ahli. Ini di sini sebelah sini ada ahli hukum pidana. Hari gini, ahli bolak-balik ditanya soal Notwear lah, Overmah lah, begitu ya. Yang sebetulnya bagi para penyidik udah jelas tuh, cuma karena nggak berani ngomong, karena nggak dianggap omongannya di depan PH maupun di depan hakim, lalu mengandalkan pada ahli seperti ini. Tanpa ahli polisi bisa menyimpulkan sendiri artinya? Sepertinya bisa. Nah, maka ketika sekarang ahli
dianggap sebagai sudah kemahalan, maka lalu kemudian dicarilah ahli yang lain atau dipakai pendekatan laboratorium. Jadi menurut saya apa esensi profesionalnya? Kalau semuanya mengandalkan pada mohon maaf, Prof. Jadi dalam KUHP itu di 184 itu keterangan ahli itu merupakan salah satu alat bukti. Jadi itu sangat dibutuhkan untuk bisa mewujudkan minimum 2 alat bukti untuk menetapkan orang menjadi tersangka atau menindaklanjuti. Tadi saya koreksi, jadi bukan tindak pidana, jadi proses penyelidikan itu adalah serangkaian tindakan daripada penyelidik untuk mencari apakah ada peristiwa pidana atau tidak, bukan tindak pidana. Nah, kemungkinan pada saat ini dia menyatakan bahwa dalam konteks penyelidikan ini bukan peristiwa pidana. Jadi nggak ada peristiwa pidana di sini karena dia sendiri yang melakukan suicide dia itu kan bukan peristiwa pidana. Jadi tidak ditindaklanjuti ke tingkatan penyidikan. Karena kalau penyidikan kan harus menemukan tersangkanya dengan minimum 2 alat bukti. Ada 2 alat bukti tetapi bukan 2 alat bukti yang menunjukkan adanya peristiwa pidana. Sehingga tidak dilanjutkan ke tingkatan penyidikan. Tapi kalau suatu ketika nanti ada bukti lain yang menunjukkan bahwa ini adalah suatu peristiwa pidana karena dengan 2 alat bukti yang akan ada itu nantinya ternyata ada pelakunya yang melakukan itu bukan suicide tadi ya. Sehingga ini nanti dinaikkan kepada penyidikan. Bisa membalikkan keadaan yang sekarang ya Prof? Ya saya kira bisa. Makanya saya berharap ya saya serukan kepada masyarakat yang mempunyai bukti yang cukup untuk menunjukkan ini suatu tindak pidana. Atau contohnya begini, ada teman dekatnya yang menyatakan bahwa dia pernah diancam untuk dibunuh oleh seseorang. Nah itu bisa menunjukkan petunjuk ya nantinya bagi penyidik untuk memeriksa orang tersebut benar nggak orang ini ada suatu rahasia yang kemungkinannya pernah diancam akan dibunuh, begitu. Baik, saya akan menanggapi Pak Profesor Adianto saja. Prof, kenapa polisi sekarang nggak kurang pede ya? Apa-apa masih pakai saksi ahli? Itu akibat daripada petunjuk dari penuntut umum, Prof. Karena kalau kita menafsirkan itu not fair, itu enggak tanpa ada saksi ahli, dianggap itu kan cuma asumsi dari penyidik. Terutama pada delik-delik yang sangat kayak pasal karet misalnya itu. Ujaran kebencian. Kalau dulu kan zaman dulu kita kan asalkan polisi ngomong, lu menebar fitnah, langsung oleh hakim dipotok-tok gitu kan. Tapi sekarang nggak bisa, wah itu kebebasan berpendapat. Nah justru itulah maka kita sampai yang ilmu dasar daripada pidana saja yang mestinya itu sudah bisa ditafsirkan oleh polisi, misalkan apa overmark ataupun apa not fair apa itu kan mestinya teori dasar yang nggak perlu pakai saksi ahli. Sekarang pakai saksi ahli gara-gara kita dipatahkan di pengadilan karena lawan itu pakai saksi ahli. Jadi bukan nggak pede? Bukan nggak pede karena memang percaya. Itu praktis itu tadi Pak, pengalaman praktis itu yang mengajarkan kita untuk berbuat yang supaya lebih tinggi. Itu kira-kira pendekatan saya, Mas. Saya sedikit aja. Ini soal penyelidik dan penyidik. Sudah pasti ilmunya ilmu hukum, Prof. Karena dia menalarkan KUHP dan menalarkan KUHAP di dalam prosesnya. Kalau kita merujuk Sacipto Raharjo, guru besarnya Prof. Jamin Ginting juga, kebenaran hukum adalah kebenaran koherensi. Itulah alat bukti 184 itu punya koherensi tidak? Ketika dia tidak punya koherensi, tidak bisa ditemukan tersangkanya. Penyelidikan belum masuk pro justisia, dia baru mengumpulkan informasi dan bukti awal. Bagaimana koherensi informasi dan bukti awal itu? Apakah punya koherensi kebenaran ini peristiwa pidana? Koherensinya. Oleh karena itu, yang kita sudah tadi garis bawahi, apa yang disampaikan oleh Pak Direktur 2 hal. Terbuka kepada informasi dan masih berusaha mencari handphone itu apabila ditemukan ada petunjuk dan apabila punya nilai koherensi terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan ini memberikan satu petunjuk baru dan bisa melahirkan sebuah novum, tidak tertutup kemungkinan bahwa penyelidikan bisa dibuka kembali. Kalau kita berdasarkan Perkap 6 tahun 2019, ketika itu bukan peristiwa pidana, urusannya kan dia tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan. Tapi apakah perlu dilakukan penetapan administrasi? Secara administrasi perlu untuk menutup kasus. Tapi ketika ada novum, ada bukti baru,
maka penyelidikan itu bisa dibuka. Oleh karena itu, kami Kompolnas tetap menggarisbawahi apa yang telah disampaikan oleh Pak Direktur, terbuka kepada informasi dan berusaha mencari handphone yang belum ditemukan. Itu. Baik, peluang itu masih ada pemirsa. Kita terus kawal apakah memang betul terhenti sampai di sini atau berlanjut. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali. Apakah Anda sering merasakan nyeri di bagian leher dan pinggang? Sudah melakukan berbagai cara seperti pijat, koyo, dan minum berbagai obat namun belum berhasil? Waspadalah, penyakit syaraf terjepit mengintai Anda. Setelah sukses dengan Dr. Pillow generasi pertama, kini telah hadir generasi terbaru Dr. Pillow. Bantal terapi pinggang dan leher yang mengadopsi teknologi elektronik pemanas mutakhir menggunakan prinsip pelepasan energi panas dari batu turmalin. Dr. Pillow dilengkapi dengan 72 lempengan batu turmalin yang dapat memproduksi ion negatif yang berfungsi untuk mengurai asam laktat berlebih di dalam tubuh. Dr. Pillow memancarkan sinar far infrared yang meregenerasi cincin anulus tulang belakang yang dapat meredakan nyeri dan pegal-pegal. Waspadalah saat angkat beban berlebih, duduk terlalu lama, banyak berdiri, kerja membungkuk, nyeri tulang belakang, nyeri di leher, sering pusing, dan penyebab sakit yang luar biasa. Waspadalah saraf terjepit. Jika dibiarkan akan semakin parah. Mulai dari sakit kepala, impotensi, stroke, hingga kematian. Dr. Pillow dapat digunakan di bagian leher yang bermanfaat untuk merelaksasi syaraf dan otot yang kaku penyebab sakit. Di bagian pinggang bermanfaat untuk mencegah sakit pinggang dan membantu penyembuhan saraf kejepit. Di bagian betis bermanfaat untuk membantu merelaksasikan syaraf dan otot kaku akibat olahraga dan aktivitas yang berlebihan. Di telapak kaki bermanfaat untuk membantu memijat titik-titik refleksi dengan sinar infrared jauh. Dr. Pillow memiliki pengaturan suhu yang dapat disesuaikan sehingga nyaman saat Anda gunakan. Dr. Pillow generasi terbaru memiliki tambahan ketinggian dan kenyamanan pengguna. 7 khasiat Dr. Pillow: mencegah dan membantu penyembuhan syaraf terjepit, membantu regenerasi tulang rawan di pinggang dan leher, menghilangkan pegal otot di pinggang dan leher, melancarkan peredaran darah di pinggang dan leher, meningkatkan suplai oksigen dan nutrisi ke otak, meningkatkan koordinasi syaraf tulang. Ini jelas mengungkap kasus kematian diplomat Arya Daru meskipun di luar sana ada yang masih mempertanyakan. Tadi polisi sudah mengklaim ini sudah bekerja sesuai forensik ilmiah. Terima kasih banyak pandangannya semua narasumber. Malam hari ini semoga menguatkan dan saling memberi saran satu sama lain. Paling tidak kasus ini tidak tertutup. Jika ada novum atau bukti baru bisa membalikkan keadaan. Terima kasih teman-teman dari Universitas Al-Azhar Indonesia bergabung di Catatan Demokrasi. 20 hari kita dipertontonkan kasus yang viral ya. FYP kalau di media sosial. Bahasanya kami juga mengucapkan terima kasih kepada BHS. Kita tutup perjumpaan kita di Catatan Demokrasi yang sudah 2-3 kali mengangkat kasus diplomat Arya Daru. Sekali lagi kami mengucapkan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga. Saya Andrew Peda Merkuri, selamat malam, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih banyak. Mudah lelah saat berjalan, pinggang sering pegal dan sakit saat berjalan lama. Ini dikarenakan saat berjalan akan memberantakan pada pinggang dan lutut secara terus-menerus. Hal ini jika tidak diimbangi dengan sepatu yang baik, maka akan menyebabkan peradangan di pinggang atau di tulang sendi lutut. Walk Fit
Sepatu kesehatan solusi bagi semua kesehatan kaki Anda. Walkfit bukan sepatu biasa, melainkan sepatu dengan beragam keunggulan. Diciptakan secara ilmiah oleh ilmuwan dan pakar kesehatan menggunakan teknologi modern, desain khusus sesuai kebutuhan kaki Anda. Walkfit lengkapi dengan fitur kesehatan, menjaga kesehatan kaki serta menjaga struktur tulang belakang. Di dalamnya terdapat chip magnetik menghasilkan 500 gelombang setiap langkah kaki, berjalan sambil memberi pijatan, melancarkan darah, mengurangi keletihan dan kesemutan, mengurangi beban tekanan atau hentakan tubuh, sehingga dapat melindungi kaki, lutut, pinggang, serta punggung Anda. Walkfit menggunakan teknologi grafin yang menghasilkan bioenergi, sehingga dapat membantu meningkatkan fungsi motorik tubuh serta mengembalikan energi, menjaga keseimbangan tubuh agar tidak mudah terjatuh. Bahan Walkfit terbuat dari material molekul nano berventilasi dan antibakteri, sehingga dipakai tidak panas dan tidak berbau. Alas sepatu terbuat dari material EVA, ethyl vinyl acetate berkualitas tinggi, elastis serta tahan aus, melindungi kaki dari cedera, lentur dan empuk, efektif melindungi tulang kaki. Anti-slip, menjaga resiko tergelincir, sangat ringan, hanya 180 gram, seperti berjalan di udara. Walkfit dilengkapi juga dengan insole healthy. Insole mengandung herbal Tiongkok absinthus dan mineral, sehingga terhindar dari infeksi kulit, kaki pecah-pecah, berjamur, ataupun bau. Insole memiliki titik akupunktur magnetik menghasilkan far infrared yang dapat meningkatkan suhu di dalam darah dan merefleksikan kaki. Di saat berjalan dapat membakar kalori lebih banyak, dapat membantu melangsingkan tubuh. Manfaat Walkfit menjaga kesehatan kaki dan struktur tulang belakang, mengurangi keletihan kaki saat berjalan, mengurangi pegal linu, melancarkan peredaran darah, meningkatkan fungsi motorik tubuh, melangsingkan tubuh, meningkatkan metabolisme dan kualitas hidup. Makin pakai, makin sehat. Sangat praktis sekali dengan menggunakan sepatu Walkfit saat beraktivitas, saat berjalan-jalan, saat ke kantor, saat berolahraga. Sudah mendapatkan manfaat kesehatannya. Ubah setiap langkah menjadi energi dengan Walkfit. Makin pakai, makin sehat.